Selamat datang, Tuan. Tuan, Nyonya meminta Tuan menemui seorang perempuan. Aku tidak tertarik dengan perempuan-perempuan seperti itu. Tunggu sampai obatnya bereaksi pada perempuan itu, baru kita. Anak tak berguna, berani minta uang dariku. Pacar adikmu itu belum juga memberi mas kawin. Cari sendiri uangnya. Aku cuma mau kerja part-time buat biaya kuliah. Kenapa harus mengalami hal seperti ini? Mau lari kemana? Tuan, tolong aku. Laki-laki itu, cepat pergi. Itu adalah Tuan dari Jinling? Laki-laki ini, bagaimana bisa seperti dewa yang welas asih? Kamu kenapa? Cepat, bawa aku pergi. Halo? Perempuan yang ibu aturkan untukmu. Suka tidak? Aku tidak suka. Perempuan yang terlalu aktif mendekatiku. Tuan, tolong aku. Ini pilihanmu sendiri. Ya ampun. Aku semalam ngapain aja sih? Perutku akhir-akhir ini sering gak enak. Terus pengen mual terus. Jangan-jangan penyakit mematikan ya? Selamat ya. Kamu hamil. Ini anak kembar 3. Sudah lama aku nggak lihat. Ini rezeki yang besar. Kembar 3. Iya. Cuma 1 malam? Kok bisa hamil? Kalau mama tahu, bisa-bisa aku dibunuh. Mau aborsi juga nggak ada uang. Mungkin aku minta pinjam uang ke Kiao Yang. Nggak bisa. Dia sudah banyak bantu aku. Aduh, Xiao Ying, ternyata kamu di sini. Mama, Wah, ini dia adik cantik itu. Putih dan mulus. Bagus banget. Pak Wang, anak saya ini masih perawan, belum pernah pacaran. Kalau Bapak bawa pulang, dia jadi milik Bapak. Bagus. Bagus, ini 500.000. Mama terima 500.000. Dan jual aku? Kamu bicara apa sih? Aku sudah besarkan kamu 20 tahun. Ditambah bunga, nggak cuma 500.000 ini.
Tapi aku masih harus sekolah. Sekolah buat apa? Cepat sana pergi layani Pak Wang. Buat adikmu kumpulin modal nikah. Sayang, ikut aku pulang. Cepat sana. Cepat sana. Aku hamil. Kamu. Apa katamu? Dasar anak kecil. Orang sudah bawa mas kawinnya. Kamu malah bilang kamu hamil. Kamu main-main sama aku. Aku nggak mau orang yang pernah hamil. Cih. Lepas. Baiklah kamu. Kamu bilang, ini anak laki-laki siapa? Aku akan minta dia 500.000 untuk mas kawin. Katakan padaku anak laki-laki yang mana anaknya? Aku minta mas kawin 500.000 darinya untuk pergi. Aku tidak bisa bilang ibu. Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Aku ini benar-benar anak kandungmu atau bukan? Aduh, kamu jadi kurang ajar. Aku sudah bersusah payah membesarkanmu. Aku, apa salahku? Sekarang kamu berutang 500.000 padaku. Pergi cari uang 500.000 itu. Kalau tidak jangan kembali ke rumah ini. Sayang, ibu sudah tidak punya rumah lagi. Mungkin tidak bisa menahan kalian. Pergi ke kuil untuk berdoa. Mungkin Buddha akan melindungiku. Tasbihnya sudah ketemu? Ya ampun. Tasbihmu itu adalah gelang gaharu peninggalan dari dinasti Song Selatan mana mungkin mudah dicari pasangannya. Itu di hotel waktu itu, kan? Cewek yang mana yang merusak kesucian Anda? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Jian Cheng, jujur saja aku akan bantu carikan. Kalau tidak mau cari, sudah. Semoga Dewa-Dewi memberkati. Anak laki-laki saya yang tidak berguna ini. Cepat-cepat menikah, lalu punya anak. Laki-laki atau perempuan tidak masalah. Keluarga Jiang harus punya penerus. Nyonya. Nyonya ingin punya keturunan? Saya adalah Taois Tiangong. Saya punya resep yang manjur. Resep apa? Keluarga-keluarga yang sulit punya anak ini, setelah saya layani, bisa mendapatkan keturunan. Mau berapapun bisa didapat. Bukan 990.000, bukan juga 880.000. Cukup 500.000 rupiah. Astaga, 500.000? Bisa dapat keturunan? Baik, saya pesan 1. Hamil itu urusan manusia. Paling ditambah sedikit teknologi. Apa hubungannya dengan kamu, seorang Taois? Saya. Foto-foto ini semuanya dicari dari internet kan? Lihat. Watermarknya saja belum dihapus. Kamu. Tuan, Anda ingin rambut panjang? Saya punya resep yang manjur. Ternyata palsu. Seharusnya sudah tahu. Hanya saja saya sangat ingin menggendong cucu. Ada kabar? Sudah bagus? Hidup ini tidak pasti. Saya ingin menggugurkan kandungan. Tapi ada orang yang mendambakan anak sampai seperti ini. Nyonya, Anda bisa menyuruh anak laki-laki Anda lebih sering bergaul dengan perempuan. Mungkin suatu hari nanti, keinginan itu akan terkabul.
gadis ini lumayan. Nona, kamu tidak keberatan kalau pacarmu lebih tua darimu? Hah? Aku. Anak saya sudah 30 tahun, belum punya wanita. Setiap hari meniru Buddha. Hidup sederhana tanpa nafsu. Menurutku, kalian berdua cukup cocok. Aku sudah hamil. Lebih baik jangan menipu nyonya ini. Tidak perlu. Aku datang untuk belajar. Wah, masih muda sekali. Hari ini juga bisa dibilang ada jodoh. Mari kita berdua sembahyang bersama. Baik. Dia itu. Itu dia, pria yang dulu itu. Tuan, apa Anda masih ingat saya? Keluar dari lumpur tapi tak ternoda. Apa Anda masih ingat ini? Katakan, apa yang kamu mau? Aku. Tuan ini kelihatannya seperti bukan satu dunia denganku, tapi sebagai ayah si anak, aku minta uang darinya untuk aborsi, masuk akal, kan? Aku mau 5.000. 50 juta? Benar-benar wanita yang mulutnya besar. Berdasarkan apa kamu merasa? Aku akan memberimu? Aku. Jumlah janinnya terlalu banyak. Kalau mau menggugurkannya, harus secepatnya. Kalau tidak, nyawa bisa terancam. Katakan, Penguras uang, minta uang dariku. Pacar adikmu belum dikasih mas kawin. Mau uang, cari sendiri. berani minta, takut ngomong? Aku hamil. Apa? Aku mau aborsi. Xiao Ying, kamu belum pergi? Kebetulan Jiancang juga ada di sini. Aku ingin kalian berdua saling kenal. Ini anakku, Jiang Jianceng. Ibu Jiang, ternyata dia ibunya. Uang untuk aborsi ini masih bisa didapat nggak ya? Karena kamu bilang hamil? Setidaknya periksa dulu benar atau tidak. Apa? Hamil? Dia sudah hamil lebih dari sebulan. Jangan sampai tidak makan nanti. Ini tidak baik untuk kesehatan ketiga bayi. Apa? 3 bayi? Dewa Buddha memberkati. Keluarga Jiang akhirnya punya keturunan. 3 bayi? Dokter jelas-jelas bilang aku tidak subur. Ternyata langsung dapat 3 sekaligus. Ibu, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan. Tapi status Nona ini, Telepon kepala rumah tangga. Suruh dia bersihkan kamar. Ternyata aku memang tidak disukai. Aku memang orang yang tidak disukai. Iya, Jianceng. Sekarang kita bawa Xiao Ying pulang. Persiapkan pernikahan. Apa aku benar-benar akan jadi ayah? Xiao Ying, ayo ikut aku pulang. Mau kemana? Jianceng. Tinggal di rumahku dulu. Turunin aku bisa jalan sendiri. Jangan bergerak, nanti jatuh. Selamat datang, Tuan Jiang. Masuklah. Apakah wanita ini bisa dipercaya? Ibu, aku tidak bisa tinggal di sini. Sewa tempat ini terlihat terlalu mahal. Ying, berkat kamu, anakku yang bebal itu akhirnya sadar.
Kamu sudah kupastikan sebagai menantuku. Tapi, sepertinya Tuan Jiang tidak menyukaiku. Ah, tidak suka apa? Dia cuma keras kepala. Kamu dan Jian Cheng sudah punya anak. Panggil aku ibu. Aku, Baiklah, baiklah. Begini saja, kamu sekarang duduk dan istirahat dulu. sayang, apa kita akan punya rumah sekarang? Dasar anak bandel. Jaga baik-baik menantuku yang berharga ini. Status yang seharusnya dia dapat harus kamu berikan. Aku punya rencanaku sendiri. 2 hari lagi adalah ulang tahunmu yang ke-30. Sudah sendirian selama ini. Ini hadiah dari Dewi Welas Asih untukmu. Kamu harus menghargainya. Dewi Welas Asih apa? Bukannya ini semua ulahmu? Aku harus cepat pulang untuk beritahu kabar baik ini ke ayahmu. Jaga baik-baik, Lu Ying. Tuan Jiang, wanginya harum sekali. Sebelum kamu tinggal di sini, aku mau tanya satu hal dulu. Apa? Malam itu, apa aku adalah klien pertamamu? Klien? Pelanggan. Minuman kalian, selamat bersenang-senang. Ya, saya sangat butuh uang, makanya saya punya banyak klien. Oh, begitu rupanya. Ayah anak-anak, setelah dilihat lebih dekat, dia memang tampan. Kontrak ini. Baca baik-baik sebelum menandatangani. Karena kamu hamil anakku, saya tentu akan bertanggung jawab sampai akhir. Semua biaya, selama kehamilanmu, saya yang akan menanggung. Setelah kamu melahirkan anak itu, saya juga akan memberimu sejumlah besar uang untuk jerih payahmu. Uang jerih payah. Tapi masalah pernikahan ini, maaf, saya tidak bisa membantu. Lagi pula, pernikahan tanpa cinta, bagaikan pasir yang bertebaran. Saya tahu. Kalau sudah jelas, tanda tangani saja. Kenapa ada begitu banyak nol? Saya hanya mau. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga kehamilan dengan tenang. Anak di dalam perutmu sangat penting bagi keluarga saya. Saya mengerti. $50 juta. Kalau tidak melakukan aborsi, 5.000 itu uang untuk biaya sekolah sudah cukup. Saya berhutang kepada Tuan Jiang 5.000 untuk biaya sekolah. Dasar perempuan, cepat kembali. Paman Li dari desa sebelah tidak memandang rendah kehamilanmu dan mau menikahimu. Ibu, saya tidak mau menikah saya. Peninggalan nenekmu masih ada padaku. Kamu ingin terbang jauh, mimpi saja. Aduh. Kok baru sebentar? Kok Ying sudah pergi? Aduh, aku belum sempat ketemu menantu perempuanku. Baru ambil 50 juta, langsung pergi. Dia cuma wanita matre. Sudah dapat uang sebanyak itu, mau pergi ya sudah. Apa katamu? Kak, kamu pulang. Berarti sudah siap menikah dengan Paman Li, kan? Aku pulang untuk membereskan barang peninggalan nenek. Aduh. Kak, kamu harus lebih mengerti. Setelah kamu nikah dengan Paman Li, keluarga kita dapat 400.000. Semua senang, kan? Kamu main game terus. Nggak pernah bantu-bantu urusan rumah.
Sekarang kok tahu mikirin keluarga? Kamu? Ibu. Kakakku baru pulang langsung marahin aku. Aku cuma ngasih tahu dia. Harus berbakti sama orang tua. Dasar anak kurang ajar. Kalau kamu punya setengah kepintaran adikmu, sudah bagus. Cepat minta maaf sama adikmu. Aku sekarang punya anak, aku nggak bisa terus-terusan ditindas. Aku nggak salah. Aku nggak minta maaf. Aku pulang untuk membereskan barang-barang. Nenek, selesai membereskan, aku langsung pergi. Wah, mau pergi lagi? Karena kamu sudah pulang. Nggak semudah itu kamu pergi. Aku nggak peduli apa yang terjadi. Cepat cari dia dan bawa pulang. Kalau tidak, aku usir kamu juga. Dia sedang hamil. Sendirian di luar tidak aman. Seharusnya dia belum pergi jauh. Cepat pergi. Tuan, Nyonya, sudah ketemu? Nona Lu pulang ke rumahnya. Katanya dia mau menikah. Menikah? Ibu, yang kamu cari itu calon pernikahan palsu, ya? Aduh, ada apa sih? Cepat cerita. Keluarga Nona Lu mengatur perjodohan untuknya. Mereka mau ambil sekarang. Coba lihat kamu, aku mendesakmu untuk menikah. Sekarang malah begini. Didahului orang lain. Dia waktu itu juga tidak menerimaku. Gadis itu cuma malu-malu. Dengar ya, kali ini benar-benar Buddha menunjukkan wujudnya, mengirimkan menantu yang begitu baik untukmu. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak bisa menjaganya, tidak bisa menjaga 3 cucu ini, aku akan menuntutmu. Tapi dia serakah akan uang. Ini bukan hal yang palsu. Kamu yang mencarinya, kamu yang paling tahu. Ya, aku sangat butuh uang, jadi aku punya banyak klien. Lalu, dia menemani tamu di bar, menukar tubuhnya dengan uang. Hanya dengan hal ini saja, dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Jiang. Lalu kontrak ini, kalian lihat? Kamu lihat sendiri, dia menandatangani apa? Aku cuma butuh 5.000 untuk biaya kuliah. Tenang, aku akan terus kerja paruh waktu. Sebelum anak lahir, aku akan kembalikan uangnya. Dia cuma minta 5.000 untuk biaya kuliah. Dan mau mengembalikan uangnya padaku. Aku sudah selidiki semuanya. Dia pergi ke bar, hanya untuk cari uang buat sekolah. Dan aku, sebelumnya, sama sekali tidak kenal dia. Apa? Kepulangan Nona Lu juga ada yang aneh. Ibunya menjualnya kepada seorang pria sepantar paman untuk dapatkan mas kawin. Mungkin sekarang dia sudah. Jiang Jiancheng, dengar ya. Kamu harus membawa pulang menantuku dengan selamat. Xiao Ying, kamu harus tunggu aku. Kamu tidak mau mendengarkan aku. Pukul dia. Kamu tidak patuh, aku bunuh kamu. Aku mohon, jangan pukul lagi. Jangan sakiti anakku. Nak, jangan menangis. Aku sayang padamu. Kamu tidak tahu malu. Kamu berani melawan? Pukul dia. Ayah anak itu adalah Jiang Jiancheng. Hahaha. Kamu bilang itu dari grup Jiang Jiancheng. Dia seperti apa orangnya? Hanya kamu, perempuan ini, ingin mendekati tuan seperti itu. Kalau kamu punya kemampuan, suruh dia datang menyelamatkanmu. Tapi soal pernikahan ini, maaf, aku tidak bisa membantu. Tuan Jiang, apakah kamu akan datang? Nak, kamu sudah gila? Siapa yang tidak tahu si wajah dingin itu? Dia tidak suka perempuan. Bahkan tidak sekuat aku. Jangan.
kamu lari. Jiang Jiancheng. Selamatkan aku. Aku ingin 5.000. Maaf. Malam itu. Apakah aku adalah kamu pelanggan pertama? Aku butuh uang, jadi aku punya banyak pelanggan. Jual minuman. Sulit keluar. Maaf. Kamu teriak pun tidak ada gunanya. Aku beritahu kamu. Jiang Shao di villa besarnya sama sekali tidak mendengar. Ayo, aku akan membuatmu senang. Siapa yang berani mengganggu istriku? Xiao Ying, aku terlambat datang. Membuatmu menderita begitu banyak. Tuan Jiang. Kamu benar-benar datang. Jangan takut. Aku datang, semuanya baik-baik saja. Istriku sedang mengandung anakku. Tidak boleh mengganggunya lagi. Kalian siapa sih? Semua yang ada di sini, satu persatu. Selesaikan semuanya untukku. Ya, Hei, hei, hei. Kalian ini adalah perilaku preman. Ini adalah rumahku. Kamu bawa begitu banyak orang ke rumahku. Ini apa-apaan? Kamu adalah pacar Lu Ying yang gelap kan? Ku beritahu kamu, jika kamu ingin menikahinya, tanpa puluhan juta, aku tidak setuju. Benar? Menerobos masuk rumah, aku akan laporkan polisi untuk menangkap kalian. kalau begitu, laporkan saja. Aku lihat, menjual anak perempuan secara paksa, akan mendapat hukuman seperti apa. Siapa yang menjual anak perempuan? Tangani mereka semua. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Hei! Kamu kembali ke sini. Kamu tidak boleh pergi. Kamu kembali ke sini. Itu adalah Jiang Jiancheng, Jiang Davoye. Apa? Xiao Ying. Semua salahku. Aku terlalu bodoh. Selalu salah paham padamu. Seharusnya aku memilih untuk mempercayaimu. Tidak seharusnya mencurigaimu dengan niat jahat. Bisakah kamu cepat bangun? Aku akan bertanggung jawab padamu dan anak sampai akhir. Baik, Tuan Jiang, anak Anda. anaknya kenapa? Anaknya kenapa? Tuan Jiang, hasil USG anaknya. Sudah saya periksa, semuanya baik-baik saja. Ibunya hanya mengalami beberapa luka luar, hanya pingsan karena ketakutan. Lalu sekarang bagaimana? Anak kembar memang akan terus menyerap nutrisi ibunya. Saya sarankan untuk beberapa waktu ke depan, Nyonya banyak-banyak beristirahat. Baik. Xiao Ying. Ini salahku. Cepatlah sadar, ya? Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanku padamu. Jangan pukul anakku. Jangan. Xiao Ying, Jangan pukul anakku. tenang. Aku di sini. Aku di sini. Tuan Jiang. Kamu datang. Maaf. Aku baru saja pingsan. Tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja. Xiao Ying. Kedepannya, baik kamu maupun anak di dalam kandunganmu
Akan aku tanggung jawab sepenuhnya. Ini kenapa sih? Jiang Jiancheng seperti orang yang berbeda. Apa yang dia lakukan salah? Tunggu sebentar. Kakimu sekarang lukanya cukup parah. Lebih baik jangan berjalan dulu. Terima kasih, Tuan Jiang. Tuan muda, ini ada betadin dan kapas. Nanti, Tuan periksa tubuh Nyonya muda. Bagian yang memar dikompres dingin dulu pakai es. Setelah 24 jam, baru dikompres hangat. Baik, Tahan sebentar. Aduh, Tidak apa-apa. Sebentar lagi selesai. dia ternyata sangat memperhatikanku. Mau diolesin di mana lagi? Aku masih harus mengoles pahamu, punggung, dan perutmu. Apa? Bukannya itu harus dibuka semua? Kamu ibu dari anak ini. Kamu terluka demi anak, tentu saja aku harus merawatmu sendiri. Kalau begitu, tolong kamu bantu aku lihat bagian punggungku saja. Baik. Sakit? Tidak sakit. Kalau sakit, kamu boleh berteriak. Mulai sekarang, keluarga Jiangku tidak akan pernah lagi diperlakukan semena-mena oleh siapapun. Aku mengerti. Kali ini, adalah aku yang tidak melindungi bayi dengan baik. Kedepannya, tidak akan lagi. Yang kumaksud keluarga Jiang, juga termasuk kamu. Sekarang kamu sedang hamil, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Xiao Ying, kamu istirahatlah dulu dengan baik, aku mau periksa pekerjaan dulu. Kalau ada kebutuhan apapun, cari saja kakak Liu. Halo, Kak. Waktu itu Paman Li dipukuli habis-habisan. Dia minta keluarga kita ganti rugi 20.000 yuan biaya pengobatan. Kalau tidak, ibu akan ditangkap dan dipenjara. Ini bagaimana, dong? Kak, tolong selamatkan keluarga kita. Keluarga ini benar-benar tidak bisa diputus juga. Bagaimanapun, dia punya jasa membesarkanku selama 20 tahun. Lagi pula, orang Tuan Jiang yang memukulnya. Harus cari cara cari uang lagi untuk bayar utang keluarga. Pak Jiang, perumahan mewah akhir-akhir ini semakin susah dijual. Aku penasaran. Xiao Ying lagi ngapain di rumah ya? Bapak, mau lihat-lihat rumah? Xiao Ying, Xiao Yang. Lama tidak bertemu. kok kamu kerja part-time liburan di sini? Dia ngapain di sini? Dia, magang baru? Suruh dia istirahat yang cukup. Kok baru sebentar udah keluar lagi? Wah, ini siapa? Pacar kamu? Cantik juga. Dia itu bunga kelas waktu SMA dulu. Dia belum tentu mau sama aku. Ngomong apa sih? Ngomong-ngomong, rumah yang ini, harganya berapa? Maksud Bapak yang ini? Iya. Ini unit terbaik di kompleks ini. Harganya 20 juta. Apa? 20 juta? Developer ini mendingan merampok saja.
Xiao Ying, pamanku ini bukan tidak punya uang, cuma dia tidak mau buang uang percuma. Baru datang sudah ketemu pelanggan yang susah. Lihatlah mereka kayak apa sih. Kayak, klien kaya dan ganteng. Dengan sales yang cantik dan imut. Kayak teman masa kecil, yang sedang mesra-mesraan. Kantor pemasaran saya, tempatnya pacaran. Kantor pemasaran tidak boleh pacaran? Oh, iya. Selama jam kerja dilarang pacaran. Nanti saya akan beri pengarahan ke magang ini. Brooch-nya lucu banget ya. Hadiah dari anak ya. Pak, properti kami dilengkapi dengan sekolah top dari TK sampai SMA. Dan lagi, di bawah sini ada taman besar berstandar 4A. Ada juga rumah sakit, panti jompo. Asal Bapak beli properti kami, Bapak bisa menikmati layanan berkualitas dari lahir sampai tua. Itu, Paman. Bukannya Paman sudah lama ingin ganti rumah untuk nenek? Nanti juga lebih mudah periksa kesehatan. Tapi harganya 20 juta. Pak, apa Bapak dari grup Chen? Iya, Di sini, cukup tunjukkan kartu karyawan, langsung dapat diskon 12%. benarkah? Wah, bagus sekali. Cepat bayar uang muka. Baik Pak, tunggu sebentar ya. Tak disangka. Dia bisa menanganinya dengan lancar. Memprediksi kebutuhan klien dengan tepat. Keren. Iya. Sales cewek muda ini cakep ya. Kalau suka, buruan dekati. Cepat. Ayo. Xiao Ying, Hah? Ada apa? aku. Itu, setelah pulang kerja, kita kumpul-kumpul. Yuk. Boleh. Sekalian beli sesuatu untuk Tuan Jiang. Tempel sama karyawanku seterdekat apa sih? Ying, orang tua ini siapa sih? Pak, anak kecil brengsek ini. Dia bos saya. Bos saya. Selain bos, ada lagi. Oh, ternyata bos ya. Halo, saya teman sekelas SMA Lu Ying, teman sekelas SMA. Terima kasih sudah menjaganya. Halo. Tuan Jiang, kok wajahnya marah-marah gitu? Aduh. Jiang. Bos, saya baru dapat 2 order besar. Mau ajak klien makan, bagaimana? Tidak. Bagus. Pergilah. Terima kasih, bos. Kalau gitu, makasih ya. Dulu ya. Dia sedang hamil. Saya harus ikut dia. Biksu berwajah dingin yang sudah lepas dari keduniawian. Biksu berwajah dingin. Ini kan cukup beremosi. Ying, aku ingat. Di depan ada warung ayam goreng. Murah dan enak. Kesukaanmu. Kamu masih ingat? Model sepatu ini bagus. Kenapa dia melototin sepatu pria? Ini kan jelas. Dibeli buat teman masa kecilnya itu kali. Dibeli buat dia, ya? Nyonya bilang, hari ini ulang tahun Tuan Jiang. Sepatu ini cocok diberikan padanya. Ying, aku ke toilet dulu. Tunggu ya. Halo, selamat datang. Penjualan apartemen kan di sebelah. Berdiri di depan toko saya, sampai menghalangi pelanggan saya pergi sana. Aku cuma lihat desain sepatu ini lumayan bagus,
Aku mau. Sales property. Lihat toko kelas atas seperti kami, bukannya harusnya langsung minggat? Jangan nongkrong di depan tokoku, oke? Semua yang datang adalah pelanggan. Begini caranya kalian melayani pelanggan? Pelanggan? Yang mampu beli sepatuku baru disebut pelanggan? Kamu tipe orang yang cuma lihat-lihat, nggak beli. Lihat, lantainya jadi kotor karena kamu. Aku memang mau beli sepatu. Gaya lo tinggi amat. Bukannya mau beli sepatu ini, lihat dulu harganya. Kalau kamu mampu beli, kami akan minta maaf. Untungnya aku sudah minta komisi di muka ke atasan untuk bayar biaya pengobatan, seharusnya cukup buat beli sepatu. Sudah kuduga. Baju compang-camping, tas KW pula, mana mungkin mampu beli sepatu kelas atas kayak gini. Siapa bilang aku nggak mampu? Kalian menilai orang dari penampilannya, menghina pelanggan. Pemilik mall tahu nggak? Wah, pemilik mall segala. Kamu siapa? Pantas nggak sih dikenal sama pemilik mall? Wah, ternyata cuma magang level paling rendah. Berani-beraninya bawa nama bos buat nakutin. Kamu, lantai ini bersihin buat aku. Jadi tukang bersihin buat dia, pas banget. Cepetan pel. Selesai ngepel, di gudang masih ada sepasang barang cacat, bisa aku usulkan buat kamu. Diskon 0,01%. Pel. Ayo pel. Cepetan pel. Berhenti. Siapa bilang dia nggak mampu beli? Siapa bilang dia nggak mampu beli? Bapak Jiang, kok Bapak juga di sini? Aku lagi mau beli sepatu buat ibuku. Lagi lihat yang mana? Pilih aja yang mana. Tuh kan ketahuan. Aku nggak usah. Sepatu di sini mahal-mahal. Kalau kamu nggak mau pilih, aku yang pilihkan buat kamu. Barisan ini, barisan itu, bungkus semuanya. Bapak Jiang, aku cuma punya sepasang kaki, nggak mungkin pakai sebanyak ini. Saat hamil, kaki bisa membesar. Sedia beberapa pasang, sepatu yang nyaman dipakai. Kalau nggak bisa dipakai, ya buat pajangan aja. Duduk. Baik pak, segera saya bungkuskan. Wah, ini benar-benar klien besar yang royal. Target penjualanku tahun ini sudah aman. Kamu? Sepatu itu, kenakan untuk dia sambil berlutut. Apa? Untuk seorang magang penjual rumah murahan? Kamu tahu nggak orang siapa yang kamu langgar ini? Tuan Muda Jiang adalah pemilik mall kita. Berani-beraninya kau langgar orangnya. Kamu tamat. Nona, aku salah. Maaf, Nona, bisa nggak maafin aku? Tidak peduli pelanggan itu orangnya Bapak Jiang atau bukan, semua pantas dihormati. Ayo pergi. Tuan Muda Jiang, aku salah. Sepatu masih cocok? Cukup cocok. Sangat sesuai denganmu? Siapa cewek ini? Jiang Shao kayaknya masih sangat akrab. Bos, kamu ke karyawan, terlalu baik ya. Cuma segitu ambisimu? Ayo, lanjut. Xiao Ying, aku lagi nyariin kamu. Aku lewat sini. Aku beliin kamu satu rok. Kamu coba pakai. Pasti cocok. Xiao Ying, ini. Restoran sudah aku pesan. Kalau gitu, sekarang kita pergi? Oke. Xiao Ying. Makanan di luar, mungkin kurang cocok, dengan selera kamu, dan di rumah, juga sudah masak. Yang di rumah, lebih dari yang di luar, lebih cocok buat kamu. Tuan Jiang, hari ini kenapa? Xiao Ying paling suka yang dimasak ibuku.
nasi babi kecap, dan ramen tulang babi. Waktu SMA, aku sering bawain dia makan. Iya, waktu SMA, aku paling suka makan makanan yang dimasak tante. Daging dan sayur yang kami makan di rumah, semua dari pertanian ekologis. Khusus disediakan, bukan daging beku dari luar. Xiao Ying, kalau kamu mau makan nasi babi kecap, aku suruh Liu Shao masakin kamu, dijamin bersih dan sehat. Makanan yang dimasak Liu Shao benar-benar enak. Bos yang ini, Xiao Ying dan kamu cuma hubungan atasan bawahan kan? Kenapa? Dia makan aja, kamu mau ngatur? Kami nggak cuma atasan bawahan. Dulu dia nggak ada yang jaga, selalu aku yang jagain dia. Kalau gitu, kamu sudah masa lalu. Aduh, kalian gak ada urusan, jangan bertengkar. Kami nggak bertengkar. Kok dua orang ini kayak merak yang sedang memamerkan bulunya ya? Xiao Yang. Aku dan bos masih ada urusan yang perlu dibicarakan. Bagaimana kalau kamu pulang dulu saja? Tapi, baiklah. Kalau ada apa-apa, kabari aku secepatnya ya. Ya. Tuan Jiang. Kamu kenapa? Tidak enak badan? Pulang makan. Pria yang tadi itu, kenal denganmu? Oh, iya. Waktu aku diusir dari rumah keluarga, Kiao yang sangat baik padaku, aku cukup berterima kasih padanya. Wah, ekspresi Tuan Jiang berubah cepat sekali. Apa aku yang terlalu sensitif ya? Pria yang tadi itu, kenal denganmu? Iya, aku cukup berterima kasih padanya. Kamu kok datang? Tuan Jiang, hari ini kan ulang tahunmu. Sejak kecil, keluargaku tidak pernah memberiku perayaan ulang tahun. Hanya saat adik laki-lakiku berulang tahun, nenekku diam-diam memberiku kue untuk dimakan. Itu saat paling bahagia bagiku. Hari ini, karena ini ulang tahun Bapak Jiang. Bisakah kamu membuatku merasakan kebahagiaan sebentar? Ayo, yang berulang tahun makan kuenya. Aku tidak suka makanan manis. Ulang tahun harus makan yang manis. Ini bisa membuatmu merasakan kebahagiaan. Cicip sedikit. Bapak Jiang, kamu tidak meremehkanku. Bahkan begitu baik padaku. Aku sangat bersyukur. Sepatu ini, untukmu. Bukankah ini sepatu yang tadi siang? Aku lihat buatannya bagus. Jadi, aku minta supervisor meminjam gaji dulu untuk membelinya. Ini seharusnya pantas untukmu. Ini. Ayo. Selamat ulang tahun Bapak Jiang yang ke-30. Tunggu. Ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Ini air soda bukan alkohol. Tenang saja. Aku tahu. Di perutku ada 3 bayi. Milik Bapak Jiang. Bersulang. Bapak Jiang, kamu kepanasan? Aku akan ambilkan kipas untukmu.
Aduh, biar aku lihat. Aku juga nggak bisa lihat Jian Cheng mereka lagi ngapain sih. Aduh, baiklah, baiklah. Kamu juga boleh lihat. Mereka berdua. Sepertinya Jian Cheng ulang tahun kali ini kita nggak dibutuhkan. Ese. Pesta yang kuminta kamu siapkan sudah siap belum? Tentu sudah siap, seperti perintahmu sudah mengundang semua orang penting di kota, tak disangka foyer yang dingin juga punya hari di mana hatinya berdebar. Kebetulan Sue Mei pulang ke Indonesia hari ini, jangan-jangan orang yang mau kamu umumkan adalah dia. Sudah selesai menggosip? Sudah selesai. Cepat kerjakan tugas yang sebenarnya. Baiklah, baiklah. Xiao Ying. Aku akan memberimu status yang resmi. Biar semua orang di kota Jinling tahu. Kaulah orang terpenting di keluarga Jiang. Aku kenapa sih semalam? Minum air soda aja bisa sampai pusing. Mungkinkah karena hamil jadi mudah ngantuk? Semalam kamu ketiduran. Di buku bilang orang yang sedang hamil semua mudah ngantuk. Benarkah? Ternyata bukan aku saja yang berusaha untuk bayi. Bapak Jiang juga belajar dengan serius. Kenapa dia nonton aku lagi seperti ini? Kamu, Bibir ini. Kelihatannya manis. Xiao Ying, kamu sudah bangun? Tadi malam aku lihat kalian berdua, pasangan muda tertidur di sofa. Jadi, tidak mengganggu kalian, menutupi kalian dengan selimut. Lalu aku pergi. Ibu. Kami tadi malam tidak melakukan apa-apa, kan? Bahkan jika melakukan, tidak apa-apa. Aku dengar, kamu pergi ke perusahaan Jian Cheng bagian penjualan properti untuk kerja paruh waktu. Kamu sekarang sedang hamil. Jangan pergi ke tempat yang campur aduk seperti itu. Di sini, cukup tunjukkan kartu kerja, bisa dapat diskon 88%. Benarkah? Itu bagus sekali. Cepat bayar uang muka. Ibu, tapi aku. Ibu, Xiao Ying bukanlah burung dalam sangkar di keluarga kita. Dia ingin sekolah atau ingin bekerja. Itu adalah kebebasannya. Lagi pula, di sini masih ada aku. Baiklah, kalian anak muda, punya pemikiran anak muda. Dengarkan menantuku. Tapi, nak, bulan-bulannya semakin besar. Nama Xiao Ying harus diberikan. Ibu Anda ini. Malam ini, Jian Cheng akan membawamu ke sebuah pesta yang sangat penting. Kamu, ganti semua ini. Ganti semuanya. Ikut dia, pergi bersama. Aku dan Tuan Jiang. Kamu ganti saja. Ini adalah niat baik ibuku. Cantik. Tidak heran bisa menarik orang lain suka. Dua. Aduh, lihat. Mata sampai melotot. Menantuku. Sungguh cantik. Oh. Itu. Aku sebentar lagi memberimu kejutan. Kejutan. Kejutan yang Bapak Jiang katakan adalah, Hari ini, aku akan mengumumkan seseorang yang sangat penting bagiku dan juga bagi keluarga Jiang. Jiang Shao. Tuan memanggilmu untuk datang. Baik. Xiao Ying. Tasbih ini sudah kupakai sejak kecil, sekarang aku memberikannya padamu. Kalau begitu aku pergi dulu.
Orang yang Bapak Jiang maksud. Apakah itu aku? Kamu dengar kabarnya? Pesta hari ini khusus diadakan oleh Jiang Shao. Katanya untuk mengumumkan di sini seseorang yang paling penting dalam hidupnya. Astaga. Kalau begitu calon nyonya muda keluarga Jiang? Ada di sini. Dengan banyak orang. Siapa ya? Gaun ini custom made paling murah 7 digit. Jangan-jangan orang terpenting Jiang Shao dia. Apa sih? Kami saja belum pernah bertemu dengannya. Sok-sokan aja. Salah tempat kali? Tunggu. Kamu siapa? Mau ngapain ke sini? Aku datang untuk menghadiri pesta ini. Menghadiri pesta? Siapa yang bawa kamu masuk? Aku. Keluargaku yang membawaku masuk. Ini kan adik yang jual minuman di bar itu. Hahaha. Jual minuman? Menurutku sih, lebih tepatnya temani minum di bar. Katakan, kamu nempel sama bos mana sampai disebut keluarga? Dulu aku jual minuman untuk biaya sekolah. Wah, cari biaya sekolah sampai datang ke pesta para tokoh ternama? Jadi yang bawa kamu hari ini siapa tokohnya? Hahaha. Keluargaku adalah. Tuan Jiang belum mengumumkan hubungan kami ke publik. Kalau aku bicarakan di sini, bisa merusak reputasinya. Kenapa aku harus kasih tahu kalian? Pokoknya, aku diundang masuk ke sini. Dik, kamu bisa saja bohong seenaknya ya. Kamu cuma temani minum, pantas berdiri bersama kami para putri dari keluarga terpandang? Iya juga. Jangan kira cuma karena sewa gaun bagus lalu bisa pamer dan masuk ke sini. Hari ini Tuan Jiang mengadakan pesta ini untuk orang terpentingnya. Pesta sekelas ini, orang seperti kamu cuma akan mengotori tempat ini. Orang yang belum pernah lihat dunia, memang selalu begitu. Apa-apa pengen ikut campur, Nona besar Sue datang. Wah, bukankah ini Nona Sue yang terkenal dari Jinlong? Putri tunggal dari perhiasan keluarga Sue. Gayanya memang luar biasa. Malu-maluin aja. Pesta yang disiapkan Kak Jian Cheng kali ini. Sungguh terlalu meriah. Aku jadi agak malu. Tentu saja. Nona Sue ini baru tuan rumah pestanya. Ternyata si putri kaya itulah calon istri Tuan Jiang. Setelah aku melahirkan harus pergi. Orang penting mana mungkin aku? Kamu siapa? Gaun Ashley ini hanya disimpan untuk Jian Cheng. Yang kamu pakai ini, dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Katakan. Cepat katakan. Ini diberikan keluarga. Namanya Lu Ying, dia pelayan bar. Gaun ini, entah dari mana dia curi. Pelayan bar? Cepat panggil orang. Bantu aku periksa. Di bar, dia pernah tidur dengan siapa saja. Siapa yang mengundangmu ke balai jamuan semewah ini? Entah bagaimana dia bisa menyusup masuk. Kalau Nona Sue tidak suka, kita usir saja dia keluar. Gaun ini belum sempat aku pakai. Sudah dipakai duluan oleh pelayan bar seperti kamu. Sialan. Kalian berdua, copot gaunnya untukku. Jangan macam-macam, gaun ini diberikan Tuan Jiang. Apa katamu? Kamu bilang ini Jian Cheng yang memberikannya padamu? Mungkinkah Kak Jian Cheng akan mengumumkan orang pentingnya adalah dia? Nona Sue, jangan percaya si pelayan bar ini. Sebelum kamu masuk, dia tidak mau mengatakan siapa yang membawanya masuk. Sekarang dia berani mengatasnamakan Tuan Muda Jiang untuk menipu. Ternyata begitu. Hampir saja tertipu olehmu. Sialan. Pesta terkenal di Jinling. Hanya mengundang orang-orang yang hanya mau menjilat yang di atas dan menginjak yang di bawah? Kurang ajar, Xiao Mei, beri dia pelajaran. Aduh, gaunnya basah kuyup. Cepat panggil orang. Bantu aku copot gaunnya.
Jangan. Lepaskan aku. Rusakkan habis-habisan. Layani dia dengan baik. Wanita yang memaksakan diri masuk ke kalangan atas. Kalian akan dapat balasan. Balasan? Hukum karma hanya untuk orang miskin sepertimu. Lepaskan aku. Aduh. Pakai gaun mewah saja tidak cukup. Masih mau meniru Kak Jian Cheng pakai tasbih. Kau pantas. Ini tasbih yang dia berikan padaku. Kembalikan padaku. Pasti dari pria liar yang kau kenal kan? Sangat berharga ya? Tasbih ini benar-benar sangat penting bagiku. Aku mohon padamu. Ku mohon, kembalikan padaku. Semakin kau inginkan, semakin tidak akan kuberikan. Beri padaku. Mau? Sujud dan minta padaku. Sujud. Sujud? Masih belum sujud? Benar-benar sampah. Hanya untuk seuntai manik-manik jelek ini. Langsung bersujud. Aku sudah bersujud. Bisa kembalikan tasbihnya padaku? Tasbih ini sudah kupakai sejak kecil. Sekarang, kuberikan padamu. Yang kumaksud keluarga Jiang, termasuk kamu juga. Tuan Jiang, maafkan aku tidak berguna. Tidak bisa melindungi tasbih yang kau berikan padaku. Set giok hijau kaisar ini adalah milik keluarga Shui kami. Harta karun yang dikoleksi diberikan kepada calon menantu keluarga Jiang paling cocok. Warnanya sangat cerah. Xiao Ying cocok memakainya. Ayah, bagaimana pendapatmu? Pilih set ini saja, direkomendasikan oleh Lao Shui, pasti tidak salah. Set ini awalnya rencanakan untuk disimpan untuk Sui Mei untuk pernikahannya, tapi dia tidak suka giok. Jian Cheng juga anak yang saya lihat tumbuh besar, diberikan kepada Jian Cheng. Calon istrinya juga tepat penggunaannya. Tidak tahu gadis dari keluarga siapa bisa memenangkan hati Jian Cheng. Tuan muda Jiang, ada masalah. Nyonya muda di ruang depan sedang dihina. Apa? Xiao Ying. Ini salahku. Cepat bangun, ya. Aku akan menggunakan seluruh hidupku untuk menebus kesalahanku. Xiao Ying. Kamu jangan sampai terjadi apa-apa. Tuan Jiang. Bagaimana aku bisa menyusunnya kembali tasbih yang kamu berikan padaku? Apa yang kalian lakukan hari ini? Akan menyesal. Benar-benar wanita brengsek. Aku ingin melihat akibat apa yang akan terjadi. Hentikan. Xiao Ying. Maaf, aku terlambat. Tasbih. Tidak apa-apa. Aku akan memberimu banyak lagi. Yung Master Jiang, Anda akhirnya kembali. Lu Ying ini selalu mengganggu Nona Sue. Yung Master Jiang, yang namanya Lu Ying ini, entah bagaimana caranya menyusup ke dalam ballroom, bahkan menunjuk-nunjuk Nona Sue. Kami sedang membalasnya untuk Anda. Dia, kakak Jian Cheng. Dia bilang gaun custom Ashley ini adalah hadiah darimu untuknya. Aku sedang menghajarnya. Yung Master Jiang, Anda tidak tahu? Lu Ying ini adalah teman SM aku. Dia yang paling miskin di kelas kami. Biasanya dia mengandalkan jualan minuman di bar untuk biaya sekolah. Sekarang dia malah mengatasnamakan Anda untuk menipu orang. Gaun ini, aku yang memberikannya. Apa? Gaun pemberian Yung Master Jiang. Yung Master Jiang, Anda kan akan mengumumkan. Akan ada seseorang yang penting muncul dalam hidup Anda, jangan-jangan. Sui Mei, gaunnya disobek. Itu ulahmu, kan? Kakak Jian Cheng, dia cuma seorang pelayan minuman di bar. Kenapa kamu begitu baik padanya? Karena Lu Ying adalah orangku.
Ini, Kakak Jiancheng, kamu pasti sudah terhipnotis olehnya. Nona Sue, hal yang Anda minta untuk kuselidiki, sudah kutemukan. Semuanya lihat baik-baik. Lu Ying sebelumnya di bar, pernah tidur dengan pria hidung belang. Semua lihat dengan jelas. Lu Ying dan seorang pria asing, terburu-buru, lari keluar dari hotel. Baru keluar pagi harinya. Video ini asli, loh. Ini kan Lu Ying? Pria ini. Kok wajahnya sangat familiar? Ternyata dia benar-benar seorang wanita penghibur. Dengan kelakuan seperti ini, bagaimana bisa cocok dengan Jiang Shao? Bagaimana ini? Di depan banyak orang, bagaimana mungkin aku bisa bilang, siapa pria ini? Apalagi dia. Belum tentu mau juga. Orang seperti ini tidak pantas muncul di pesta malam keluarga Jiang. Bawa pria asingmu pergi dari sini. Lu Ying, aku akan menghancurkanmu. Pria asing yang kalian sebut adalah aku. Pria ini ternyata Jiang Shao. Masih ada yang ingin kalian katakan? Lanjutkan. Siapa yang tidak puas dengan saya? Ayo, lanjutkan. Kakak Jiancheng, aku tidak sengaja. Lu Ying adalah orang dalam hidupku yang paling penting. Kalian yang mengganggu Xiao Ying, aku ingat semuanya. Nanti di kota Jinling, tunggu hukumanmu. Kakak Jiancheng, kamu sudah lupa? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Aku pernah bilang, aku pasti akan menikahimu. Apa aku pernah bilang suka padamu? Siapa yang mengganggu menantu perempuanku? Ya ampun. Ini bukan ibu dari Tuan Muda Jiang, Nyonya Cui. Ternyata, aura ini sangat berwibawa tanpa perlu marah. Siapa di antara kalian yang mengganggu menantu perempuanku? Ibu, aku begitu baik pada kakak Jiancheng. Kamu harus tahu, akulah menantu perempuanmu. Benar kan? Lao Xue, kamu lihat bagaimana ini harus ditangani? Ayah, kamu tahu aku selalu suka kakak Jiancheng. Cepat, bantu aku bicara. Bi. Anak durhaka, dia Jiancheng. Suka dengan orang lain. Jangan mempermalukan diri di sini. Jiancheng, Lao Jiang, putriku sudah terlalu kumanja. Aku akan membawanya pergi sekarang. Ayo pergi. Ayah. Tampaknya, Nona Lu ini sudah pasti menjadi nyonya muda keluarga Jiang. Sekarang aku umumkan, Lu Ying adalah satu-satunya istriku. Dia bukan putri besar dari keluarga kaya, juga tidak mengerti aturan keluarga kaya. Tapi aku harap kalian patuhi aturannya. Karena aturanku adalah aturan. Pesta itu. Apa? Aku? Belum jelas? Aku. Masih belum ganti panggilan? Harus panggil aku apa? Jiancheng. Panggil aku apa? Jiancheng. Mulai sekarang mereka akan ikut kamu. Kalau kamu keluar, nggak perlu takut lagi dijahatin orang. Terima kasih. Jiancheng. Hari ini Bapak Jiang sibuk, aku juga ada bodyguard. Hari ini aku mau ambil barang peninggalan nenek. Kalian tunggu di bawah saja. Barang peninggalan nenek seharusnya ada di sini. Kamu berani balik lagi? Jangan-jangan sudah dibuang sama Jiang Dafoye itu? Bagus, mencuri. Sekarang juga aku hajar kamu.
Bu Liu. Lu Ying hari ini kok belum pulang? Tuan muda, sepertinya Nyonya bilang dia mau pulang ke rumah keluarga Lu. Apa? Tolong, Lu Ying mencuri barang dari rumah. Tangkap pencurinya. Pencuri? Kamu bilang siapa pencuri? Ya kamu dong, Kak. Manfaatkan orang tua lagi nggak di rumah, langsung balik buat mencuri, bilang. Apa kamu juga mencuri uang? Aku terus-terusan kerja buat kamu, sebagian besar uang yang kudapat diberikan ke kamu. Kamu tiap hari foya-foya, kenapa nggak bilang kamu yang mencuri uang keluarga? Aku pakai uang keluarga, itu bisa dibilang mencuri? Dari kecil kamu memang sudah begini. Kamu pakai uang keluarga, dianggap hal yang wajar. Aku ambil sedikit saja, sudah dianggap berlebihan. Tiap hari makan juga seadanya. Hah? Ini adalah barang peninggalan nenek. Kamu dan orang tua sama sekali nggak pernah memperlakukan nenek dengan baik. Bahkan setelah dia meninggal pun, barang peninggalannya mau dicuri. Sekarang aku ambil kembali, salah apa? Barang peninggalan nenekmu? Kamu kira dia benar-benar nenek kandungmu, Lu Ying? Kamu benar-benar menyedihkan. Kamu sama sekali bukan anak kandung keluarga kami. Apa katamu? Dulu, kalau bukan karena nenek yang bersikeras membawamu pulang, kamu kira kamu bisa hidup sampai sekarang? Kamu sudah lama mati di tong sampah manapun. Sekarang kamu masih mau barang peninggalan nenek? Kamu kasih aku lebih banyak uang baru boleh. Bagaimana bisa begini? Benar-benar buang-buang waktu. Ngomong banyak sama kamu buat apa? Serahkan barangnya. Aku masih bisa tinggalkan jasadmu utuh. Kalau begitu, aku nggak perlu lagi menganggap mereka sebagai keluargaku. Lagian selama bertahun-tahun ini, aku sudah membayar hutang pengasuhan mereka. Mulai sekarang, kita sudah tidak saling berhutang. Kamu berani kabur? Aku bunuh kamu sekarang? Bagus. Secara status, aku sekarang masih kakakmu. Kamu berani pukul aku, kita ketemu di penjara. Kamu? Berani mengancam aku? Lihat saja berani atau tidak? Nggak apa-apa. Lu Yingku berani kamu sentuh? Jiang Dafoye. Aku salah, aku tidak berani lagi. Aku salah, aku tidak berani lagi. Jian Cheng. Ternyata aku adalah seorang anak yatim piatu mereka. Mereka semua bukan keluargaku. Kebetulan, orang-orang jahat itu tidak layak menjadi keluargamu. Tapi aku memperlakukan mereka begitu baik. Mereka malah memukul dan memakiku. Aku sudah sabar begitu lama dan memberi mereka begitu banyak uang. Bagaimana mungkin mereka memperlakukan aku seperti ini? Jangan khawatir. Mereka berhutang padamu, aku pasti akan sedikit demi sedikit membuat mereka membayarnya kembali. Jian Cheng. Aku mungkin benar-benar seorang yatim piatu. Orang tuaku. Apakah mereka masih hidup di dunia ini? Tidak peduli di mana mereka berada, aku akan membantumu menemukan mereka. Dan sekarang kamu tidak sendirian. Kamu masih punya 3 anak kita. Kamu masih punya aku. Jangan khawatir. Aku pasti akan selalu menemanimu. Sekarang aku dengan keluarga Lu sudah sama sekali tidak ada hubungan lagi. Aku akan ke notaris untuk mengurusnya. Memutuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Kamu sendiri yang bilang, Jian Cheng. Sekarang perutku semakin membesar. Tapi aku masih ingin bersekolah. tentu saja kamu bisa bersekolah. Tapi sebelum itu, besok temani aku ke suatu tempat dulu. Kemana? Untuk menikah. Aku belum pernah menikah. Tidak tahu bagaimana proses pernikahannya. Tidak apa-apa. Lihat kamera dan tersenyum saja. Ayo, senyum. Kalian berdua mendekat sedikit. Aku sekarang akan menikah dengan TNE, Jiang.
barang-barang penting. Aku yang akan menyimpannya. Kalau begitu sekarang, harus memanggilku. Suami. Nyonya muda, kamu sudah pulang. Nyonya muda. Aku. Kita sudah menikah. Kalau bukan Nyonya, mau dipanggil apa? Benar? Tuan muda pagi ini menelepon saya, menyuruh saya memasak. Katanya mau beli yang ringan-ringan, gizi seimbang. Katanya juga ini kesukaan Nyonya. Kemudian, Kalau begitu, Bu Enam, silakan lanjutkan pekerjaanmu. iya, Tulisannya bagus sekali. Jangan-jangan ini tulisan Tuan Jiang? Ibu, waktunya makan. Oh, sebentar. Ini masak apa? Wanginya enak banget. Sayang, kamu sudah pulang. Iya, Aku tadi siang. Lihat kitab suci Buddha di mejamu. Strukturnya rapi. Kok kamu hebat sekali, sayang. tentu saja. Kok kamu nggak pakai sepatu? Oh, aku pakai dulu. Mulai sekarang, jangan jalan tanpa alas kaki, dan balam. Kamu kan perempuan, takut kedinginan. Apalagi, kamu sedang hamil. Kal. Sejak menikah dengannya, dia benar-benar baik padaku. Aku lapar. Ayo kita makan. Sayang, aku mau tidur. Ya, tidur aja. Sekarang aku nggak mau tidur lagi. Terus, mau ngapain? Aku mau dipeluk. Tunggu sebentar. Kak Jiancheng. Wah, kebetulan sekali. Ternyata ketemu kamu di sini. Kebetulan apa sih? Masalah kita yang dulu belum selesai. Kamu masih berani datang ke sini? Begini, Kak Jiancheng. Masalah yang dulu itu salahku. Kamu dan adik perempuan dari keluarga Lu itu, Aku sudah menikah dengan Xiao Ying. Sekarang dia adalah istriku. Kalau ada urusan, katakan. Kalau tidak, minggir. begini, Kak Jiancheng. Aku beberapa hari lalu saat liburan di luar negeri, membelikan hadiah untuk tante. Aku pikir, bawa dulu ke sini, untuk kamu lihat. Ibuku suka banyak hal. Kamu tahu dia suka yang mana? Tentu saja, aku pasti tahu. Walaupun itu yang dia suka, ibuku juga tidak butuh. Cepat pergi. Kak Jiancheng. Kak Jiancheng. Semua itu alasan. Kalau bukan karena Lu Ying, perempuan jalang itu, mana mungkin Kak Jiancheng tidak mau menerima barangku. Sudah larut malam, belum tidur? Sayang, aku mau bicara sesuatu denganmu. Ada apa? Kok sampai bingung begini? Aku, Jangan garuk-garuk. Kenapa gugup sekali? aku tidak gugup. Aku cuma mau bilang, aku sangat mencintaimu. Bodoh. Aku juga cinta kamu. Sejak tadi Sue Mei menarikmu. Mau apa? Jangan bergerak. Ada serpihan kayu kecil yang menusuk. Aku ambilkan sesuatu.
sudah tidak apa-apa. Cuma luka kecil. Kenapa dia bisa tahan seperti ini? Pasti dia sudah melalui banyak hal. Xiao Ying, jangan takut. Bagaimanapun juga, aku akan menemukan orang tua kandungmu. Terima kasih, sayang. Tapi aku cuma mau tanya tentang Sue Mei saja. Berikan tanganmu. Beberapa hari ini jangan kena air, nanti lukanya infeksi. Baik. Tuan muda, malam ini Tuan tidur di dalam? Dia hari ini entah kenapa. Bagaimana kalau malam ini biarkan dia sendirian dulu. Tidak tidur. Rumah sebelah tadi siang sudah saya bersihkan. Bagaimana kalau Tuan tidur di sana? Lu Ying sekarang masih muda. Kalau tengah malam ada apa-apa, tidak ada orang bagaimana? Tuan muda, apa Tuan menganggap Xiao Ying seperti anak kecil? Kalau dia sudah tidur malam, pasti tidak akan ada masalah. Tuan kerja setiap hari. Tidur tidak nyenyak bagaimana bisa? Sudah selesai semuanya? Cepat istirahat. Baiklah. Sofanya terlalu empuk? Nanti punggungmu sakit? Nak, kamu tahu tidak sedang melakukan apa? Kenapa tidurnya masih tidak bisa diam? Sayang. Sayang. Kita masih tidur bersama semalam. Sudah bangun. Cepat mandi dan sarapan. Makan pagi. Aku sudah minta kakak Liu membuatkan bubur manis favoritmu. Sayang. Aku mau ke kantor. Mau jalan-jalan keluar. Tentu saja boleh. Jiangxi Group. Kamu bisa masuk keluar sesukamu. Kartu ini, pakai sesukamu. Setelah ini, aku harus tegas. Sekarang, ada yang mendukungku. Sayang, mau makan buah? Sayang, aku pergi kerja hari ini. Aku belajar banyak hal, dan ketemu banyak orang juga. Oh ya? Istriku hebat sekali. Sayang. Hah? Apa kamu punya bidang yang kamu suka? Sebenarnya aku suka banget sama desain. Desain? Nah, pas banget. Aku akan ajak beberapa profesor untuk mengajarimu. Kamu bisa belajar desain lagi dari awal. Nanti lanjut kuliah di luar negeri. Benarkah? Aku bisa pergi ke universitas di luar negeri. Kenapa tidak bisa? Setelah kamu lulus tes nanti, aku dan bayi kita akan ikut ke luar negeri menemanimu. Terima kasih, sayang. Aku tidak menyangka aku masih punya kesempatan seperti ini. Tidak mungkin. Sebenarnya, kamu selalu hebat. Hanya saja sebelumnya tidak ada kesempatan untuk menunjukkan itu. Sayang. Kamu benar-benar merasa aku hebat. Iya. Tapi dari kecil sampai besar, ibuku Chen Xiuli hanya memuji Lubo. Aku selalu dicap tidak berguna.
Sayang, Kamu lupa? Kamu kan juara penjualan yang bisa menjual 2 rumah mewah dengan mudah. waktu itu kamu. Kamu ini. Hanya saja dulu terlalu lembut, jadi sering dibully. Kedepannya, aku harus belajar lebih tegas. Kedepannya, selama aku ada, tidak mungkin ada yang berani membullyingmu lagi. Tuan, Nyonya akhir-akhir ini bekerja. Nyonya akhir-akhir ini bekerja cukup lelah, menyempatkan waktu. Anda membawanya keluar untuk bersantai. Mandi Jianceng sedang mandi. Hati-hati. Ada apa? Ada apa? Aduh, aku baru saja mendengar Xiao Ying berteriak. Apa tidak apa-apa? Tidak ada apa-apa. Liu Sao, Anda sibuk saja. Ada apa? Maksudku. Setelah makan, aku mau olahraga. Oke. Kamu mau olahraga pakai baju ini? Memang kenapa? Bukannya kamu yang bilang mau olahraga pagi ini? Aku antar kamu ganti baju. Tuan muda, selera saya bagus kan? Memang cantik. Cuma, lain kali ganti rok ini dengan celana, biar lebih nyaman buat olahraga. Sayang. Sekarang aku, boleh lari nggak? Kita nggak usah olahraga. Kita jalan-jalan aja. Xiao Ying, kamu benar-benar orang terbaik yang pernah ku kenal seumur hidupku. Ngomong apa sih? Jianceng itu orang baik, kok. Kamu harus janji sama aku. Akan menemaniku seumur hidup. Iya. Xiao Ying, aku balik ke kantor dulu. Kamu tunggu di sini ya. Oke. Apa Lu Ying tinggal di sini? Dia nggak tinggal di sini. Kalian mau apa? Kami sudah cek. Ini rumahnya. Aku bilang dia nggak tinggal di sini. Hancurin. Memang nggak tinggal di sini. Kalian ngapain? Kalian ngapain sih? Kalian berhenti. Kalian ngapain? Kalian ngapain? Ayo pergi. Laulu, cepat kejar mereka. Mereka itu fans Sue Mei. Mereka cari masalah sama Lu Ying. Berani sekali mereka. Sudah pergi masih bikin masalah. Banyak banget masalahnya. Wanita ini sudah pergi masih menyusahkan aku dengan banyak hal. Aduh. Bagaimana kalau kita menangkapnya dan menyerahkannya ke Nona Sue? Dengan begitu kita juga sudah balas dendam. Kamu benar. Aduh. Kenapa kamu menangis? Dengarkan aku. Apapun masalahmu jangan dipendam sendiri. Harus beritahu aku. Dengar? Ada apa? Cepat katakan padaku, apa yang terjadi? Ada yang bilang di internet. Bilang aku pelakor. Sue Mei. Tenang saja, aku sudah menyuruh orang menghapus trending topiknya.
Gosip-gosip di internet itu nggak usah terlalu kamu perhatikan. Aku cuma ingin kamu yang bilang sendiri padaku. Apa aku memang? Tentu saja bukan. Aku bersumpah. Dari awal sampai akhir. Hanya kamu. Benarkah? Kamu nggak percaya? Enggak kok. Kalau gitu tadi kenapa nangis? Aku enggak. Mataku lagi enggak enak aja. Nggak enak di mana? Biar aku lihat. Jangan dilihat. Biar aku lihat. Si Xiao Ying ini. Sudah menikah sekian lama, masih malu-malu. Pak Jiang, ada masalah. Di internet muncul banyak artikel hitam tentang Nona Lu. Siapa yang suruh mereka lakukan ini? Itu, Xue Mei. Berani sekali dia. Kalau begitu, sekarang kita harus bagaimana? Apa kita bantu Nona Lu? Menurutmu, segera tangani. Baik. Halo, Yung Master Chen. Jian Cheng, malam ini ada pesta koktail, jangan lupa datang ya. Aku nggak tertarik. Aduh, jangan gitu dong. Aku siapkan kejutan buat kamu. Kejutan? Jian Cheng, aku tungguin kamu lama loh, akhirnya kamu pulang juga. Katakan saja, sebenarnya kamu cari aku untuk apa? Aduh, jangan buru-buru. Sebentar lagi kamu akan tahu. Lihat, ini dia yang aku siapkan untukmu. Bagaimana? Ini dia karena... Dia? Kamu menghina aku? Sekarang setiap kali melihat dia, aku cuma merasa jijik. Kenapa? Karena dia mengganggu istriku. Oh, begitu rupanya. Kalau begitu, kamu mau bagaimana menghadapinya? Buat dia bayar konsekuensinya. Oke. Aku mendukungmu. Hei, aku kasih tahu ya, Xue Mei dia ingin bertemu denganmu, tapi bersiap dengan yang lain, sutradara besar. Sutradara yang... Kenapa sutradara yang belum datang? Sutradara yang... Jian Cheng. Nona Sue. Ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Jian Cheng. Kamu mau cari aku? Bicara apa? Aku sekarang masih sibuk. Kalau tidak, kamu tunggu aku sebentar. Dengar-dengar kamu baru-baru ini cari banyak orang untuk menjelekkan istriku. Aku tidak mengerti. Apa yang kamu katakan? Benarkah? Untuk apa sutradara yang itu? Lebih baik langsung bergantung pada Jian Cheng. Jian Cheng, kamu tahu kan? Aku selalu suka padamu. Lebih baik kita. Jian Cheng, lihat, aku hari ini cantik tidak? Jian Cheng. Nona Sue, ini semua adalah eksklusif besar loh. No, seharusnya bisa dijual dengan harga bagus. Siapa yang mengirim kalian? Keluar! Wartawan seharusnya akan sangat suka ya. Saya ingin jalan-jalan ke depan. Saat makan siang, kita makan bersama. Kamu pergi sendiri, saya tidak tenang. Kamu mau apa? Saya akan menyuruh orang untuk membelinya, ikut saya ke atas untuk istirahat. Kamu tenang saja. Jika saya lelah jalan-jalan, saya akan mencarimu. Kalau begitu, hanya boleh jalan-jalan sebentar. Jika terlalu panas, segera naik dan temui saya. Selain itu, jika terjadi apapun, harus telepon saya. Saat kamu kembali, telepon saya juga. Saya akan menyuruh orang menjemputmu. Baiklah, saya akan patuh padamu. Dadah.
Kemeja ini, jika diberikan kepada Jian Cheng, dia pasti senang. Halo, kemeja ini bisa tolong ambilkan untuk saya. Maaf, kemeja ini adalah kemeja termahal di toko kami. Jika Anda tidak mau membeli, jangan dilihat. Di sini masih banyak yang harganya murah. Semua ini cocok untukmu. Bahkan lihat saja tidak boleh? Maaf, tidak bisa. Kok diperlakukan berbeda berdasarkan orang lagi? Kalau begitu, di toko Anda, kemeja termahal berapa harganya? Kemeja ini harganya ratusan ribu. Kamu tanya, mampu beli? Nah, kemeja ini. Apakah di seluruh toko ini hanya ada satu? Iya, hanya satu. Kemeja yang harganya ratusan ribu. Masih bisa diproduksi massal? Baik. Kalau begitu, saya ambil. Merek ini saya justru belum pernah mendengarnya. Bunga ini saya cukup suka. Nona, harga kemeja kami ini adalah 178.000. Kartu Anda. Tolong bungkuskan untuk saya. Selain itu, kartunya bisa dikembalikan kepada saya, kan? Ah, tentu saja. Kembali kepada Anda. Nona, untuk Anda. Terima kasih. Dia benar-benar membelinya. Lihat dia tadi, cangkir itu. Harganya lebih dari 6.000. Warnanya juga langka. Seharusnya lebih mahal. Orang yang bisa pakai cangkir seperti itu, membeli kemeja seharga 178.000. Tidak ada yang aneh. Jiang Jiancheng. Mungkinkah dia ada hubungan dengan Jiang Davoy? Aku sudah kembali. Suamiku, kamu sudah kembali. Kamu pergi keluar? Aku belikan kamu kemeja. Lihat, suka atau tidak? Cantik sekali. Terima kasih, sayang. Istriku yang tercinta. Sayang. Sebenarnya, aku rasa kita seperti sekarang ini juga cukup baik. Bagaimana bisa? Kita harus sah dan resmi. Perkenalkan kepada semua. Ini adalah istri saya, Lu Ying. Halo. Aku ke kamar mandi dulu. Oh, kamu ya. Kamu datang untuk apa? Apa yang ingin kulakukan? Menurutmu? Aku sudah bilang dari dulu Jiang Jiancheng, dia milikku. Dan kamu, perempuan ini, berani-beraninya terus-menerus menantangku. Hari ini aku akan dengan baik menghajar kamu. Orang seperti kamu, pantasnya enggak cocok sama kakak Jiancheng. Dia kan pewaris keluarga terbesar di kota Jinling. Cuma modal kamu. Mau cocok sama dia? Aku bisa belajar. Apapun yang nggak bisa, aku bisa pelajari semuanya. Belajar? Gimana caranya belajar? Ada hal-hal yang udah melekat sejak lahir. Contohnya, garis keturunan. Orang kayak kamu cuma bakal mengotori garis keturunan mulianya. Kamu mau apa? Mau apa? Ya tentu suruh kamu jauhin dia. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin ninggalin dia. Aku kasih tahu, aku lagi nggak mau berunding sama kamu. Aku lagi kasih pemberitahuan ke kamu. Bicaranya yang baik-baik. Kalau mau aku ninggalin dia, paling nggak kasih harga dong. Sudah kuduga, wanita kayak kamu. Cuma ngincar duitnya doang. Katakan, berapa yang kamu mau? Kasih harganya. Mau? Berani-beraninya kamu mempermainkanku. Tolong.
Kamu lihat istriku enggak? Tuan Jiang, bawahan lihat Nona Lu masuk ke kamar kecil. Sampai sekarang, belum keluar. Belum keluar juga? Tolong. Tolong. Kau tahu? Kalau aku menggores wajahmu, dengan pisau ini sampai rusak, masih maukah Kak Jian Cheng menerimamu? Kak Jian Cheng, Xiao Ying, Xiao Ying. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan memaafkanmu. Kak Jian Cheng. Kalau kau tidak bisa merawatnya dengan baik, jangan menyusahkannya. Kembalikan dia padaku. Xiao Ying adalah istriku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kamu. Istri, kamu tidak apa-apa, istri. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Ibu dan anak selamat. Hanya sedikit terkejut. Dirawat di rumah sakit untuk observasi semalam. Asalkan tidak demam, bisa pulang. Baik, terima kasih, dokter. Jiang Cheng, kamu binatang. Dia baru saja berusia 20 tahun. Kamu sudah membuatnya hamil. Kamu benar-benar bukan manusia. Dia sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu? Jiang Cheng. Xiao Ying. Maaf. Aku yang tidak melindungimu dengan baik. Suami. Xiao Ying, kamu sudah bangun. Bagaimana, lapar tidak? Aku akan belikan kamu makanan. Anak. Anakku di mana? Anaknya baik-baik saja. Kami baru saja di rumah sakit, sudah menyelesaikan semua pemeriksaan, tidak ada masalah. Tenang saja. Syukurlah. Kalau begitu, aku juga baik-baik saja. Xiao Ying. Maaf. Aku jelas tahu, Sue Mei selalu punya niat jahat padamu, tapi aku tidak menganggapnya serius. Bukan salahmu. Katanya, hanya pencuri yang mencuri setiap hari. Tidak ada yang berjaga setiap hari, karena dia cemburu padaku. Pasti akan menemukan kesempatan. Istriku. Kok bisa begitu paham ya? Ah, jangan sungkan-sungkan. Mau makan apa? Bilang saja sama kami. Kangen enggak? Kangen. Xiao Ying, ini adalah janjiku untukmu. Jian Cheng, aku nggak bisa terima saham sebanyak ini darimu. Aku. Nah, ini memang hakmu. Kamu gadis yang baik. Patut disayangi oleh kita semua. Apalagi, perutmu semakin hari, semakin membesar. Dulu aku pernah bilang, akan membantumu mencari tahu latar belakangmu. Sekarang, sudah ada sedikit titik terang. Orang tuamu adalah orang-orang yang baik hati dan sederhana. Sekarang sedang menikmati masa pensiun mereka. Benarkah? Tentu saja. Selanjutnya, aku akan segera membawa mereka kembali ke keluarga Jiang, supaya kita bisa berbakti kepada mereka. Baik. Jian Cheng, aku bekerja di perusahaan, dan sudah menabung sedikit uang. Lalu, aku belikan kamu sebuah cincin. Aku pasangkan untukmu. Baik. Terima kasih. Ini adalah rencana kreatif terbaru dari Departemen Desain. Pak Jiang, apakah Bapak masih ada saran? Menurutku, poin yang kamu ajukan ini, Cincin di tangan Pak Jiang hadiah dari Bu Jiang. Ya. Iya. Kalau begitu, kita rapat selesai. Kok kamu sudah sampai di sini?
Aku baru mau jemput. Gak apa-apa, aku tahu kamu sibuk kerja, gak usah jemput. Lihat, mesra banget ya. Mereka kok tahu aku yang kasih cincin itu? Oh, aku cuma pamer dikit. Kamu ini. Sayang, ini adalah grup Jiang. Oh. Tapi cincin ini sebenarnya murah. Masa sih? Cintamu bagiku tak ternilai harganya. Ah, ada orang. Itu, Kerjaan sudah selesai semua. Cepat pergi. Semoga Presiden Direktur dan Ibu langgeng sampai tua.